Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lestari. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang metode forecasting, algoritma regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Deta Aprilia, Yulia Lestari, Nisa Larasati. Dan selanjutnya penjelasan tentang data mining. Data mining adalah penambangan data yang dilakukan dalam pengumpulan suatu informasi yang penting dari data yang besar agar diperoleh suatu informasi yang berguna. Metode forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan sebuah metode sebagai alat bantu dalam melakukan suatu perencanaan yang efisien dan efektif. Contohnya, seperti peramalan tingkat permintaan suatu produk atau beberapa produk serta peramalan terhadap harga sembako di dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Algoritma regresi linier. Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen Y dengan variabel independen X. Variabel dependen merupakan variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen merupakan variabel sebab atau variabel yang mempengaruhi. Prediksi terhadap nilai variabel dependen dapat dilakukan jika variabel independennya diketahui. Umumnya, penjualan atau permintaan suatu produk dinyatakan sebagai variabel dependen yang besar atau nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Algoritma regression linier sederhana. Linear regression atau regresi linier mencoba untuk memodelkan hubungan antara dua variabel dengan memasang persamaan linier untuk mengamati data. Linear regression berusaha menemukan hubungan matematis antara variabel. Contoh kasus dilihat dari dataset produksi penjualan dan dilihat dari data produksi penjualan. Periode demand T pangkat 2 dan DP dikali DT. Periode di sini waktu dan demand permintaan, dan T pangkat 2. Maksudnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, DT dikali T, permintaan dikali periode. 2 kali 2 sama dengan 4, maka 2 dikali 2000. Maka hasilnya 4000. Dan selanjutnya rumus linear regression sederhana. Rumus linear regression sederhana. A sigma dt dikali sigma t pangkat 2 kurang sigma t kali t per n sigma t pangkat 2 per kurang sigma t pangkat 2. B n sigma dt dikali t dikurang sigma dt dikali sigma t per n sigma t pangkat 2 dikurang sigma t pangkat 2. dt sama dengan A plus B tambah B. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yulia. Perkenalkan, nama saya Nisa Larasati. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung dari rumus regresi linier sederhana. Dan di sini untuk mencari nilai A, yaitu dengan rumus sigma dt dikali sigma t kuadrat dikurang dengan sigma t dikali sigma dt kali t dibagi n sigma t kuadrat dikurang sigma t pangkat 2. Dan di sini kita masukkan jumlah-jumlahnya atau nilai-nilainya yang terdapat dari data produksi tersebut, dan dapatlah hasil 165,15. Selanjutnya, untuk mencari nilai B dengan rumus N dikali sigma dt dikali T dikurang sigma dt kali sigma T dibagi N sigma T kuadrat
dikurang sigma T pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan di mana N itu adalah jumlah periode dari data tersebut. Nah, didapat hasilnya yaitu 768,18. Selanjutnya, kita mencari DT aksen. DT aksen dengan rumus A ditambah B dikali T, di mana A adalah nilai yang hasil dari nilai A yang kita cari tadi, yaitu 165,15 ditambah 768,18 dikali 1. 1 ini didapat dari periode waktu data produksi tersebut. Di sini saya hanya mengambil dua periode waktu, yaitu 1 sampai 2, tapi periode waktu dari 1 sampai 12 tersebut harus dihitung. Cuma di sini untuk mempersingkat waktu saya hanya mengambil 1 sampai 2 saja. Baiklah, itulah penjelasan dari regresi linear tersebut. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Depa Aprilia. Algoritma regresi linear berganda. Algoritma regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Perbedaan algoritma regresi linear berganda dengan algoritma regresi linear sederhana. Jika jumlah variabel bebas lebih dari satu, itu disebut dengan algoritma regresi linear berganda. Sedangkan jika jumlah variabel bebas hanya ada satu, maka itu adalah algoritma regresi linear sederhana. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah menganalisa hasil perhitungan jadwal produksi peramalan regresi linear berganda. 1. Analisa deskriptif, yaitu suatu analisis yang menguraikan perkembangan jumlah produksi yang dicapai perusahaan. 2. Analisis regresi linear berganda, yaitu suatu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh harga bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan jumlah kerusakan mesin. Nah, pada tabel 1 itu adalah data yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini, survei dilakukan pada PT XYZ untuk melakukan identifikasi terhadap data-data yang dibutuhkan, seperti data kebutuhan unit head exchanger selama 1 tahun terakhir. Berikut adalah data-data yang diperoleh dari PT XYZ. Nah, pada tabel ini ada periode, variabel, total produksi. Di variabel itu ada jumlah kerusakan mesin, harga bahan baku, jumlah tenaga kerja. Dan total produksi itu adalah Y. Ini adalah data yang diperoleh dan digunakan untuk penelitian. Berikutnya itu adalah tabel kedua. Di tabel kedua ini ada uji koefisien determinasi. Pada tabel kedua ini terdapat dua variabel yang signifikan pada nilai tingkat kepercayaan, yaitu 5%, sehingga dapat disusun persamaan matematika regresi yang mempengaruhi jumlah produksi adalah variabel kerusakan mesin, harga bahan baku, serta jumlah tenaga kerja. Berikutnya adalah tabel ketiga, itu sama uji koefisien determinasi, tetapi pada tabel ketiga dapat diketahui nilai adjust R sebesar 0.442. Hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel independen X1, X2, dan X3, yaitu kerusakan mesin, harga bahan baku, dan jumlah tenaga kerja adalah moderat atau sedang terhadap jumlah produksi. Kemudian ada tabel keempat, itu uji signifikasi simultan atau uji statistik F. Nah, pada tabel ini diketahui bahwa nilai F hitung adalah 4686457.389 dan F tabel dengan derajat kebebasan untuk DF1 sebesar 3 dan F2 sebesar 8 dengan nilai alfa 5%, sehingga nilai F tabel adalah 4.066, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 86457.389, sedangkan F tabel itu 4.066, sehingga HO ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa kerusakan
mesin atau X1, harga bahan baku sebagai X2, dan jumlah tenaga kerja sebagai X3 secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produksi. Oleh sebab itu bahwa persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi jumlah produksi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Deva Aprilia. Perkenalkan, nama saya Nisa Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kelima, yaitu uji signifikasi atau uji statistik T. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa nilai T hitung adalah 86.457,389 dan T tabel dengan derajat kebebasan DF adalah NK1 atau 12,31 sama dengan 8. Dengan nilai K adalah jumlah variabel independen serta nilai alfa atau tingkat kepercayaan 5%. Uji dua sisi sehingga nilai alfa adalah 0,025. Sehingga nilai T tabel adalah 2,3060 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk A X1 km yaitu sebesar 0,926 lebih besar dari 2,3060 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa kerusakan mesin X1 km secara parsial berpengaruh yang signifikan terhadap jumlah produksi Y. Yang B, X2HBB yaitu sebesar 0,534 lebih besar dari 2,3060 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa harga bahan baku X2HBB secara parsial berpengaruh yang signifikan terhadap jumlah produksi Y. C, X3JTK yaitu sebesar minus 0,227 kurang dari 2,3060 sehingga H0 diterima. Dengan demikian terbukti bahwa jumlah tenaga kerja X3JTK secara parsial tidak berpengaruh yang signifikan terhadap jumlah produksi Y. Selanjutnya yaitu tabel 6, uji multikoliniaritas. Berdasarkan pada tabel ini, matrik korelasi pairwise correlation antara variabel independen untuk variabel kerusakan mesin, harga bahan baku dan jumlah tenaga kerja di bawah 0,80 sehingga tidak terdapat multikoliniaritas tinggi antar variabel independen. Selanjutnya yaitu tabel coefficients. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa nilai R2 adalah 9,5% cukup rendah, sedangkan nilai parsial korelasi untuk variabel kerusakan mesin X1 km sebesar 0,294, variabel harga bahan baku X2HBB sebesar 0,185, dan variabel jumlah tenaga kerja sebesar minus 0,80. Oleh karena nilai parsial korelasi juga tinggi, maka tidak ada indikasi terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya, tabel collinearity diagnostics. Nilai condition index berkisar antara 10 sampai 30 menunjukkan adanya multikoliniaritas moderat sampai kuat. Sedangkan di atas 30 terdapat multikoliniaritas sehingga kuat. Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai condition index untuk variabel X1 km dan X2HBB mempunyai nilai di bawah 10 dan mempunyai arti tidak terdapat multikoliniaritas. Sedangkan untuk variabel independen X3JTK mempunyai nilai antara 10 sampai 30 sehingga terdapat multikoliniaritas kuat. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kesalahan dalam penjelasan tersebut, kami mohon maaf dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan dari materi kami, silakan bertanya di kolom komentar YouTube kami.